Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, satu topik lagi akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan KPK sebarkan nilai anti korupsi di Nusa Tenggara Timur. Dan sudah bersama kita pagi hari ini di ujung telepon Ibu Ipi Mariati Kuding, PLT Juru Bicara Pencegahan KPK. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Ibu Mariati. Selamat pagi Mbak. Iya, salam sehat selalu ya pagi hari ini. Salam sehat. Dan terima kasih juga untuk sudah menempatkan diri ya bersama Pro 1 dari Indi sewaktunya. Ya, baik Ibu Mariati, pagi hari ini ya terkait dengan KPK sebarkan nilai anti korupsi di Nusa Tenggara Timur dan baru-baru ini juga di Kupang ya, di NTT KPK telah menggelar bimbingan teknis ya kepada masyarakat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu ya Ibu Mariati ya? Betul. Kalau boleh tahu maksud dan tujuan apa dari kegiatan tersebut Ibu Mariati? Iya, jadi kehadiran teman-teman KPK khususnya pada Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat pada Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK beberapa hari ini ya, kurang lebih sudah 2 hari di Nusa Tenggara Timur dalam rangka mendorong begitu ya peran serta masyarakat, yaitu khususnya masyarakat di NTT untuk terlibat secara aktif atau secara langsung dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau kita bicara mengenai pemberantasan korupsi, tentu kita berbicara mengenai keseluruhan di sana. Artinya ada upaya pencegahan, ada upaya penindakan di sana. Nah, ini yang ingin kita ajak bersama-sama masyarakat di NTT untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita kembali kepada pengertian apa itu pemberantasan korupsi sesuai dengan undang-undang di dalam pasal 1 angka 4 di sana disebutkan bahwa pemberantasan korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, monitor, supervisi, kemudian ada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan inti dari kegiatan penindakan KPK, dan juga melalui persidangan di muka pengadilan begitu ya, dengan, nah ini yang paling penting, peran serta masyarakat. Nah, jadi konteks kehadiran KPK di NTT adalah bagaimana kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut terlibat di dalam pemberantasan korupsi. Apa itu peran serta dari masyarakat? Yang kemarin kami lakukan yaitu dalam konteks bimbingan teknis dengan tajuk bagaimana mengajak ataupun partisipasi masyarakat NTT untuk membangun provinsi NTT yang bebas dari korupsi adalah dalam rangka untuk memberikan yang pertama pemahaman, pengetahuan tentang anti korupsi. Kemudian diharapkan dengan adanya pemahaman tentang anti korupsi ini, tentang dampak korupsi, maka kita berharap teman-teman atau seluruh lapisan masyarakat di NTT ini bisa ikut bergerak bersama-sama. Yang pertama, menolak menjadi bagian dari perilaku korupsi itu sendiri. Yang kedua, ikut terlibat secara aktif untuk melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kami sadar bahwa untuk dapat melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi ini tidak dapat atau tidak serta-merta dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat. Butuh pemahaman atau pengetahuan terlebih dahulu. Itu sehingga kemudian di dalam 2 hari kegiatan kami di NTT, yang pertama kami memberikan pemahaman ataupun pengetahuan tentang anti korupsi, tentang apa saja itu bentuk-bentuk korupsi, tentang bahayanya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kami juga memberikan pembekalan ataupun pengetahuan bagaimana caranya memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK atau kepada penegak hukum lainnya. Begitu. Baik, Ibu Mariati, apakah kegiatan tersebut ini hanya untuk wilayah NTT saja atau mungkin wilayah Indonesia ya di lainnya? Ya, jadi kegiatan ini memang menjadi salah satu program dari Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dan kami sudah lakukan di beberapa daerah untuk tahun ini, dan sebenarnya juga sudah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kami lakukan kegiatan ini sebagai bagian dari program
kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Karena ini bagian dari proses bagaimana kami menjemput begitu ya, ataupun mendorong peserta masyarakat dengan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat yang baik kepada KPK untuk kemudian dapat kami tindak lanjuti dengan melakukan proses verifikasi, validasi, hingga kemudian kami juga bisa dapat lakukan proses klarifikasi kepada pelapor dan ditingkatkan misalnya menjadi pengumpulan bahan keterangan sampai kemudian kami rasa cukup ada bukti permulaan untuk kemudian bisa kami tingkatkan misalnya ke penyelidikan dan tahap selanjutnya. Nah, sejak tahun 2020 setelah dibentuk kedeputian baru, yaitu Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, di mana salah satunya terdapat Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Fungsi ini kemudian dilakukan oleh teman-teman pada Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat tersebut. Ini bagian dari upaya yang pertama, edukasi tentu saja kepada masyarakat tentang apa itu korupsi, dan kemudian di sisi lain setelah masyarakat teredukasi, kita mengajak masyarakat untuk bisa terlibat aktif dengan tadi menyampaikan salah satunya adalah jika ada indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan laporan yang baik. Bagaimana laporan yang baik? Nah, ini yang kemudian kita berikan di dalam BIMTEK tersebut. Sebab kami menerima laporan dari masyarakat cukup banyak, Mbak. Tetapi memang ada banyak juga laporan yang disampaikan kepada kami tidak memiliki cukup bukti permulaan, begitu ya, sehingga kemudian laporan tersebut tidak dapat kami tindak lanjuti. Nah, kami melalui BIMTEK ini kemudian juga memberikan pembekalan bagaimana laporan pengaduan itu yang baik, apa yang perlu dilengkapi, bagaimana menyampaikannya, dan misalnya juga apa yang harus dilakukan setelah masyarakat menyampaikan laporan pengaduan kepada KPK. Karena tentu saja kalau kita bicara mengenai laporan pengaduan masyarakat, ada aspek keamanan misalnya di sana. Nah, yang pasti sering terjadi adalah misalnya setelah menyampaikan laporan pengaduan kepada KPK, tetapi justru ketika kami sesuai dengan mandat undang-undang melakukan ataupun menutup rapat begitu ya, informasi data pelapor, tetapi justru pelapor yang membuka informasi itu kepada masyarakat. Nah, ini yang kami kadang harus sering ingatkan begitu ya, karena secara undang-undang begitu keselamatan dan keamanan pelapor itu dijaga gitu ya, harus dilindungi, merupakan kewajiban dari penegak hukum. Tetapi kemudian justru yang membuka identitas, membuka isi laporan dan lain sebagainya adalah pelapor itu sendiri. Nah, ini yang kemudian kami sebagai penegak hukum tentu menjadi kesulitan begitu untuk dapat melindungi pelapor. Iya. Dan Ibu Mariati kalau boleh tahu kegiatan BIMTEK kemarin itu berapa peserta yang melibatkan dan siapa saja yang dilibatkan di situ, Ibu Mariati? Iya, memang kami kerjasama dengan dalam hal ini pemerintah daerah begitu ya. Jadi dengan Kesbangpol kami sampaikan rencana kegiatan ini untuk kemudian Kesbangpol membuka pendaftaran dan melakukan proses seleksi, dan tanda kutip seleksinya adalah bahwa kami berharap bahwa yang hadir adalah mereka yang kemudian memiliki potensi ataupun memiliki komitmen untuk kemudian bisa menindaklanjuti dari kegiatan BIMTEK ini. Jadi kami berharap bahwa kemudian BIMTEK ini tidak sekedar sosialisasi begitu ya, atau sekedar pemberian pemahaman saja atau edukasi saja, tetapi kemudian peserta juga akan diminta untuk melakukan atau menyusun rencana aksi. Jadi apa yang harus dilakukan kemudian setelah mengikuti BIMTEK. Nah, salah satunya adalah bentuknya tadi, bagaimana menyusun laporan pengaduan masyarakat yang baik kepada KPK. Nah, dari kegiatan kemarin kami mendapati ada sekitar 50 peserta dari 16 organisasi se-Provinsi NTT. Jadi ini seluruh lapisan masyarakat di NTT, ada perwakilan dari para pemudanya, kemudian juga ada dari kelompok perempuan, kemudian juga dari pemerintahannya tentu saja, dalam hal ini misalnya inspektorat. Kemudian juga ada dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lain sebagainya. Yang kami nilai cukup memiliki kapasitas untuk kemudian dapat mengikuti kegiatan ini dan melakukan ataupun menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut dari kegiatan BIMTEK. Oke, ya, dan terakhir ini Ibu Mariati, apa yang diharapkan ya dari kegiatan tersebut?
Silakan. Ya, Ibu. saya kira ini bagian dari bagaimana KPK mengajak peran serta masyarakat secara langsung. KPK melalui Trisula Pemberantasan Korupsi mempunyai atau melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan 3 pendekatan. Iya. Yang pertama adalah melalui pendekatan pendidikan. Ini yang kami dorong dengan peningkatan pemahaman, pengetahuan anti korupsi masyarakat, yang kita harapkan kemudian dengan pemahaman ini akan tumbuh satu kesadaran sehingga masyarakat tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua melalui upaya pencegahan dengan strategi pencegahan yang salah satunya kami lakukan melalui upaya perbaikan sistem. Kita berharap kemudian dengan sistem yang baik, sistem yang tidak ramah pada korupsi, maka kemudian orang ataupun mereka yang berada di dalam sistem ini sulit atau tidak bisa untuk melakukan korupsi. Dan yang ketiga melalui upaya penindakan, kami melalui upaya pemidanaan tentu berharap bahwa ini dapat memberikan efek jerah begitu ya, baik melalui pemidanaan badan maupun upaya pemulihan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi. Ini dapat memberikan efek jerah yang membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Nah, 3 Trisula atau 3 pendekatan ini kami lakukan secara simultan dengan catatan semua akan efektif melalui peran serta masyarakat. Nah, yang kami harapkan kemudian dari kegiatan Bintek kemarin di NTT, kami berharap di sana ada upaya pendidikan, yaitu bagaimana kami meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat tentang anti korupsi. Kemudian ini juga merupakan bagian dari upaya bagaimana kita mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa ini adalah salah satu bentuk korupsi, sehingga kemudian masyarakat menjauhi itu korupsi. Dan yang kedua dengan melakukan tadi secara langsung melaporkan jika ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi, sehingga KPK melalui kewenangan penindakannya dapat memproses ataupun menangani perkara korupsi tersebut. Nah, tentu kami berharap dengan kegiatan yang kemarin kami lakukan sebagai salah satu kegiatan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat di dalam pemberantasan korupsi, maka kualitas laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPK ke depan akan lebih baik. Jadi tidak hanya sekedar laporan yang didasarkan pada apa yang kita sebut dengan laporan yang sumir gitu. Jadi misalnya hanya karena didasarkan pada ketidaksukaan begitu ya, atau rasa kebencian, ataupun karena lawan politik, ataupun karena faktor lainnya begitu ya, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup, tidak dilengkapi dengan misalnya kronologi atas konstruksi adanya perkara atau dugaan tindak pidana korupsi di sana. Jadi kami berharap kemudian kualitas laporan pengaduan masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kemudian kami dapat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Demikian, Mbak. Iya, terima kasih Ibu Mariati ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya dengan kegiatan-kegiatan dari atau program-program dari KPK ya untuk Indonesia dan tersedia untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, biar korupsi ya untuk NTT sendiri hilang ya, lenyap, dan juga untuk seluruh Indonesia yang pastinya Ibu Mariati ya. Kita harus optimis. Harus kita berantas bersama. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mariati pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, salam sukses, salam sehat, salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita ya Ibu Ipi Mariati Kuding, PLT Juru Bicara Pencegahan KPK, yang mana KPK sebarkan nilai anti korupsi ya di Nusa Tenggara Timur